Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu, yang mana majelis ini ilmu ini majelis istimewa yang tidak diberikan Allah kepada semua orang, hanya hamba pilihannya. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan Islam. Malam hari ini saya mau cerita pendek saja tentang datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Hashim. Hashim itu tinggal di Makkah jauh sebelum Rasulullah lahir ya. Datuknya kan Rasulullah itu nasabnya gimana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Baru Hashim itu datuk buyutnya Rasulullah SAW. Hashim ini tinggal di Mekah. Waktu itu terjadi paceklik yang sangat panjang ya. Dan kita tahu Mekah itu padang pasir, jadi nggak bisa nanam apa-apa. Kalau di Gunung Kidul paceklik masih bisa turun ke Jogja, ada makanan ya. Tapi kalau di Mekah waktu itu paceklik, nggak ada satupun yang bisa dimakan. Ditambah lagi waktu itu ada perang antara Romawi dan Persia. Sehingga jalur perdagangan yang biasa dipakai orang Arab jualan, orang Quraisy jualan itu tutup. Walhasil pacekliknya itu double secara geografis dan secara geopolitis. Akhirnya orang-orang Quraisy yang kesusahan, kelaparan ini, mereka bikin tenda di padang pasir, kemudian gali lubang di sampingnya. Kalau ada yang mati duluan langsung dijemplungkan lubang, yang mati keri rane sing ngubur. Saking parahnya paceklik itu, kita corona di sini masih bisa makan terus setiap hari? Masih bisa makan. Waktu itu sampai betul-betul nggak bisa makan, sampai keluarga di Mekah yang sudah nggak dapat makanan lagi bikin tenda, gali kubur di sampingnya, yang sudah mati tinggal nyemplung ke. Artinya apa? Kaum Quraisy pada waktu itu sekarat. Disitulah Hashim, anak muda usianya baru sekitar 20-an tahun, dia melihat kondisi umatnya yang sekarat. Terus Hashim ini punya ide untuk membuka jalur perdagangan baru. Kemudian dia meyakinkan para investor Quraisy untuk investasi. Kemudian dia bisa meyakinkan anak-anak muda yang seumuran dengannya untuk melakukan perjalanan luar negeri sama Hashim untuk belanja ke Yaman. Yaman itu pertemuan dua jalur sutra. Ada yang tahu jalur sutra? Jalur sutra itu jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Cina sampai Eropa. Dan dua jalur sutra, darat ataupun laut, itu ketemu di Yaman. Di Yaman itu semua barang mewah dari seluruh dunia ada. Ya, maka Hashim waktu itu ke Yaman, kulaan barang. Setelah itu barangnya dijual ke Syam. Dia mendatangi Raja Romawi dan mengatakan, wahai Raja, kau nggak usah beli barang sendiri ke Yaman. Untuk bikin armada, operasionalnya itu mahal, biar kami aja. Kami akan menyediakan barang-barang yang kau butuhkan dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi saya minta dibikinkan surat. Surat itu disebut sebagai ilaf, surat perjanjian keamanan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu ilaf itu artinya surat ahdul aman, surat perjanjian keamanan. Yang mana apa? Dengan membawa surat itu, Persia nggak bisa macam-macam, Romawi nggak bisa macam-macam, seluruh suku-suku di Jazirah Arab tidak ada yang berani ganggu kafilah itu. Berani ganggu berarti dia bikin masalah sama Raja Romawi. Surat ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy. Ilaf itu, surat itu adalah surat yang menyebabkan orang Quraisy bisa melakukan perjalanan rihlatas syita'i
ila fihim rihlatasyita'i. Rihlatasyita kemana tadi? Ke Yaman, kulaan. Rihlatasoif kemana? Ke Syam, jualan. Falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah orang Quraisy itu menyembah Allah yang apa? Alladzi at'amahum, yang telah memberi mereka makan ketika lapar. Ya, waktu itu ketika Hashim berhasil pulang dengan harta yang melimpah, uangnya investor dikembalikan, keuntungannya dibagi rata, laki, perempuan, kaya, miskin, muda, tua, semuanya dapat jatah. Itulah kenapa Hashim menjadi salah satu orang yang paling terhormat di Makkah. Poin pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah anak muda itu selalu menjadi solusi masalah, bukan sumber masalah. Hashim anak muda, umurnya baru 20-an tahun. Ketika melihat umatnya sekarat, dia melakukan inisiatif. Dia punya kemampuan komunikasi untuk meyakinkan para investor. Anak muda harus punya komunikasi yang bagus. Dia bisa memimpin anak-anak muda yang seusia dengannya untuk melakukan perjalanan. Berarti seorang anak muda itu harus punya kemampuan leadership, kepemimpinan. Anak muda itu harus visioner. Kalau kata ustadz saya, anak muda itu kalau mau sukses, terutama yang cowok, resepnya 3. Siji, dolane sing adoh, loro, koncone sing akeh, telu, mulai sing wengi. Kecuali kalau ada peraturan di sini yang berkata lain, ya. Karena kalau kita mainnya jauh, wawasan kita luas, ilmu kita banyak, pengalaman kita banyak. Kalau teman kita banyak, relasi kita banyak, rezeki kita banyak, silaturahmi kita rajin, Allah Subhanahu wa taala banyak memudahkan urusan kita. Pulang malam, kenapa kok pulang malam? Malam itu ketika kemaksiatan dibuka semua. Banyak para akhyar-akhyar, kalau akhyar, akhwat-akhwat liar yang bergentayangan di malam hari, makhluk lembut. Kok sini nggak tahu nih akhwatnya liar apa tadi? Akhwat jinak sini, ya. Di luar sana banyak kemaksiatan di malam hari. Lalu siapa yang pulang malam tetap dengan menjaga keimanannya, berarti dia orang laki-laki yang kuat dan baik. Wong malam aja dia bisa tahan, apalagi cuma siang. Itu resep salah satu ustadz saya. Jangan dipraktekkan apa adanya, ya, harus dipraktekkan pakai ilmu, ya. Kalian pergi jauh, jalan-jalan jauh, itu targetnya untuk nyari ilmu dan wawasan, pengalaman. Kalian nyari banyak teman, tujuannya untuk apa? Memperbanyak silaturahmi. Kemudian kalian pulang malam, itu ibaratnya mempelajari. Di luar sana tuh ada banyak kemaksiatan. Umar bin Khattab mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifis syarra minal khairi waqa'a fihi. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk terjerumus, akan tetapi hanya sekedar untuk tahu saja. Karena siapa yang tidak tahu keburukan, maka dia tidak akan bisa memisahkan antara keburukan dan kebaikan, maka dia akan terjerumus suatu hari. Bisa dipahami sampai sini, ya? Anak muda itu punya kemampuan leadership. Anak muda itu visioner, pandangannya jauh ke depan. Dia selalu punya ide. Yang paling inti, anak muda adalah solusi masalah, bukan sumber masalah. Kalau kalian di sini anak muda, tapi di sini cuma menyebabkan masalah-masalah timbul, ya segera insaf, ya segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, daripada nanti kamu dimatikan sama Allah dalam kondisi masih muda. Segera istighfar, ya. Malaikat kode-kode bocah nom iki marake kesel, marake emosi, wis Israel cabut wae. Kayak gitu, ya. Kemudian itu poinnya, anak muda solusi masalah, bukan sumber masalah. Satu lagi, ada kisah tentang tembok Cina. Tadi mungkin kalian sore udah dengar tembok Cina. Dulu orang Cina itu sebelum dibikin tembok, kalau perang nggak pernah kalah, menang terus. Ketika ada seorang raja muda yang revolusioner, dia mengusulkan supaya Cina itu dibentengi dengan tembok yang besar dan panjang. Akhirnya dibikinlah tembok Cina. Panjang, tapi ternyata setelah temboknya jadi, orang Cina malah kalah terus kalau perang. Setelah dievaluasi, ternyata setelah ada tembok itu, musuhnya nggak perlu loncat, nggak perlu gerong, nggak perlu bolongi, nggak perlu pakai meriam, cukup menyogok para penjaga tembok. Pelajarannya apa? Jangan sampai infrastruktur kita bagus, akan tetapi SDM-nya
kayak Entut Birut. Jamasbah ini masjidnya bagus, ada panti asuhannya, ada aset-aset masjid yang luar biasa, ada sekolahnya dan lain sebagainya. Antum-antum semua yang tinggal di sini ini adalah kader generasi SDM, orang-orang yang disiapkan untuk nanti suatu saat menggantikan beliau. Apa dia hidup terus? Beliau suatu hari akan punya udzur, akan pergi meninggalkan kita. Apakah mati? Apakah urusan yang lain dan lain sebagainya. Nah, siapa nanti yang bakal ganti? Siapa yang bakal ganti? Salah satu dari antum, ya kan? Nah, maka jadilah pribadi-pribadi yang memiliki kualitas, jadilah SDM-SDM yang luar biasa. Jangan jadi SDM ecek-ecek, karena fasilitas itu mau sebagus apapun kalau SDM-nya ecek-ecek sami mawon. Kayak gitu. Dua pelajaran dari majelis saya hari ini. Anak muda solusi masalah, bukan sumber masalah. Yang paling penting dibangun itu SDM, bukan infrastruktur. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat. Kalau ada yang kurang itu dari keterbatasan saya, kalau benernya dari Allah, saya tidak punya saham. Kalau ada yang menyinggung, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.